Selamat pagi, salam sejahtera untuk saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menanggapi Pendeta Budi Asali dari sebuah video yang berjudul Debat Kacau Limited Otot Men, Pendeta Mengapul Sagala lawan Pendeta Budi Asali. Semalam saya menanggapi melalui Zoom, namun ada masalah teknis sehingga tadi malam akhirnya kita tetap Zoom kita lakukan, hanya tidak bisa live Facebook. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya akan menanggapi dan ini akan diupload ke YouTube sehingga banyak saudara sekalian yang ingin belajar bisa mendalami lebih jauh mengenai pengajaran Alkitabiah, mana yang benar, limited atonement atau Yesus mati menebus dosa semua manusia. Nah, ini yang akan kita kupas dan sekaligus video ini juga sebagai tawaran dialog. Yang lalu beberapa tahun lalu Pendeta Esra Suru menantang saya untuk berdialog dengan tema ini, maka saya menawarkan kembali agar Pendeta Esra Suru berani membuka ruang dialog. Mari kita berdialog, berargumentasi, menyampaikan hal yang benar, menempatkan kebenaran pada porsinya sesuai dengan Alkitab. Dengan menyatakan kebenaran bukan berarti kita saling bermusuhan. Dengan menyatakan kebenaran artinya kita punya satu semangat untuk menjunjung tinggi kebenaran di dalam hidup kita. Nah, baik saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal pertama yang akan saya tanggapi, saya tidak akan menanggapi semua video ya di dalam video ini. Saya akan menanggapi hal-hal yang penting di dalam video ini. Pertama, saya menjelaskan posisi Pendeta Budi Asali. Pendeta Budi Asali adalah penganut doktrin penebusan terbatas atau limited atonement, atau suatu pengajaran yang mengajarkan bahwa penebusan Yesus Kristus bukan untuk semua orang. Penebusan Yesus Kristus hanya untuk orang pilihan. Nah, hal pertama yang akan saya komentari bahwa doktrin penebusan terbatas adalah sebuah doktrin yang lahir dari pemikiran Calvinisme. Lahir dari pemikiran Calvinisme yang dirangkum dalam sebuah akrostik yang namanya TULIP. Ya. Nah, ini bagian L-nya, yaitu limited atonement atau penebusan terbatas. Nah, jadi Pak Budi Asali adalah seorang Calvinisme. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah peringatan di dalam Alkitab mengenai sebuah himbauan dan peringatan bagi orang-orang percaya agar tidak menjalankan iman berdasarkan ajaran manusia. Kita bisa lihat di dalam Matius, ini sebagai pembuka, 15 ayat 8 dan 9. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, di sini dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini sebuah peringatan kalau pada akhirnya doktrin yang diimani oleh Pendeta Budi Asali yang bersumber dari doktrin Calvinisme adalah ajaran manusia, maka konsekuensinya semua yang dia lakukan atas nama atau demi nama Tuhan di hadapan Tuhan dikatakan sebuah upaya atau usaha, suatu kesalehan yang sia-sia. Ya, yang sia-sia. Nah, ini hanya sebuah himbauan dan peringatan. Demikian juga dengan saya yang menyampaikan. Jika apa yang saya imani itu adalah sebuah doktrin atau pengajaran yang bersumber dari pemikiran manusia, yang tidak bersumber dari Alkitab, tentu konsekuensinya juga sama. Bahwa semua yang dilakukan adalah suatu upaya yang sia-sia dan percuma di hadapan Allah. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita perlu melakukan pengujian.
atau setiap hal yang kita imani. Nah, hal pertama, ya mari kita lihat ini hanya sebuah himbauan. Nah, saya akan menanggapi ada beberapa hal. Yang pertama, kalau Calvinisme berkata penebusan Kristus terbatas atau limited atonement, Alkitab berkata sebaliknya. Alkitab bahwa penebusan Kristus untuk semua orang. Kita bisa lihat itu. Mari kita buka Alkitab kita, yang di rumah bisa buka Alkitab. Di dalam 1 Timotius. 1 Timotius, ya. 1 Timotius, kita bisa buka Alkitab kita, pasal 2, sorry, bukan 1 ya. 1 Timotius pasal 2, betul. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6. Ya, ayat 5 dan 6. Nah, ini ya, jadi karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Nah, ada kalimat sebagai tebusan bagi semua manusia. Jadi Alkitab berkata Yesus menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Tebusan bagi semua manusia. Nah, ini bagian ini, kata semua di sini diubah oleh kalangan Calvinis, ya, dari maksud yang konkret semua manusia diubah menjadi suatu maksud yang abstrak. Jadi Calvinis memasukkan ide terhadap kata semua ini dengan menggantinya sebagai orang pilihan. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah sebuah upaya esegesis, bukan sebuah upaya eksegesis, karena memasukkan ide ke dalam maksud dari kata semua. Ya, karena Calvinis telah mengambil posisi bahwa penebusan Yesus terbatas. Sedangkan ayat Alkitab menyatakan penebusan Yesus untuk semua manusia. Dan Pak Budi Asali mengimani dan mengajarkan bahwa kata semua di sini dilihat bukan secara konkret tetapi secara abstrak, yang di dalamnya ada ide orang pilihan. Nah, sedangkan saya melihatnya bahwa ini konkret, ini literal, merujuk kepada semua manusia, ya, semua manusia. Nah, jadi Alkitab secara jelas eksplisit menyatakan bahwa Yesus menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Nah, kemudian ada lagi ayat di dalam 1 Yohanes pasal 2. Kita bisa buka Alkitab kita, 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Ya, nah ini bisa kita lihat. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa untuk dosa seluruh dunia. Jadi kita dalam bagian ini merujuk kepada orang percaya. Dan ada sambungan, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Alkitab menjelaskan penebusan Yesus Kristus bukan hanya untuk menebus dosa orang pilihan seperti yang dipahami oleh Calvinis, tetapi untuk dosa semua orang. Nah, kembali pada ayat ini, karena Calvinis telah berdiri pada posisi penebusan terbatas, Pak Budi Asali sendiri berdiri pada posisi penebusan terbatas, kembali memasukkan ide di dalam kata seluruh dunia. Jadi idenya ialah kata seluruh dunia tidak memiliki pengertian konkret seluruh, tetapi memiliki pengertian abstrak. Seluruh di sini merujuk pada orang pilihan. Ini memasukkan ide. Jadi kita lihat bahwa doktrin limited atonement yang diimani oleh Pak Budi Asali sebenarnya banyak menabrak ayat-ayat Alkitab, dan untuk mendukung posisi doktrin limited atonement, mereka memasukkan ide dari setiap kata yang kontra dengan doktrin limited atonement. Seperti kata semua, dimasukkan ide bahwa semua di situ tidak berarti semua, tetapi berarti orang pilihan. Seluruh di situ tidak berarti seluruh dunia,
tapi berarti seluruh orang pilihan. Nah, ini namanya eisegesis. Nah, ini kesalahan dalam sistem ilmu tafsir atau hermeneutika. Nah, jadi saudara bisa menilai bahwa ternyata doktrin limited atonement adalah doktrin yang secara berani melawan ayat-ayat Alkitab yang sudah eksplisit. Nah, kemudian saya akan menanggapi video Pak Budi Asali. Saya tidak akan menanggapi, saya ada catat ya. Saya akan menanggapi dari menit ke-19. Ya, coba kita lihat. Ini videonya menit 19. Kita bisa lihat ya. Itu Pak Budi. Menit 19. Terus terang aja, akhirnya saya putuskan mendengar Pak Budi dan beberapa poin penting saya ambil dari sana. Saya kira cukup untuk persiapan saya. Lalu saya gali Alkitab. Jadi intinya beberapa Ya, kita mulai dari pelaksanaan keselamatan. Dia lalu kirimkan anaknya mati untuk semua orang. Ya. Ini tidak cocok dengan rencana semula. Jadi ini poin pertama. Poin yang kedua, saudara. Ajaran bahwa Kristus mati untuk semua orang menimbulkan ajaran sesat atau salah. Bisa sesat, bisa salah, tergantung termilih yang mana. Kalau Kristus memang mati untuk semua orang tanpa kecuali, saudara, maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saudara, poin A ini ya. Kristus atau Allah itu berhasil mencapai tujuannya. Ini sudah di tengah, saya coba mau tanggapi dari. Dan itu menghasilkan ajaran yang namanya universalisme. Ajaran yang mengatakan bahwa pada akhir ini. Adanya predestinasi itu tidak memungkinkan Allah melakukan penebusan terhadap semua orang. Ya. Karena predestinasi itu kita percaya bahwa Allah dari semula, dari kekekalan, sudah menetapkan, sudah merencanakan hanya sebagian orang saja yang diselamatkan, yaitu orang-orang pilihannya. Kalau memang itu adalah rencana Allah, mengapa dalam pelaksanaan keselamatan, dia lalu kirimkan anaknya mati untuk semua orang? Ini tidak cocok dengan rencana semula. Pertama. Poin yang kedua, saudara. Ya, ajaran bahwa Kristus. Poin yang pertama kita lihat. Persoalan yang terjadi di sini ialah Calvinisme salah memahami doktrin predestinasi yang diajarkan di dalam Alkitab. Itu sebabnya di dalam Calvinisme sendiri terjadi perbedaan pendapat mengenai predestinasi. Maka di dalam Calvinisme sendiri dikelompokkan menjadi dua kelompok penganut predestinasi, yaitu penganut single predestinasi dan double predestinasi, atau penganut infralapsarian dan penganut supralapsarian. Nah, kita perhatikan di sini ya, mengapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Karena mereka tidak dapat menggali kebenaran, menempatkan kebenaran pada porsi yang sesungguhnya. Ya, kita bisa lihat ya, single predestinasi mengajarkan bahwa dari mulanya Allah telah menetapkan sebagian orang untuk diselamatkan dan membiarkan sebagian orang untuk binasa. Itu single predestinasi. Kemudian double predestinasi berkata, dari mulanya Allah sudah menetapkan sebagian orang untuk diselamatkan dan sebagian orang ditetapkan untuk binasa. Kalau yang single, Allah biarkan binasa. Kalau yang double, Allah tetapkan binasa. Nah, hal tersebut disebabkan oleh karena salah di dalam memahami doktrin predestinasi yang diajarkan Alkitab. Calvinis mengajarkan doktrin predestinasinya tak bersyarat, sedangkan Alkitab mengajarkan predestinasi bersyarat. Nah, coba kita lihat sebagai bukti, ya kita bisa lihat di dalam Roma, ya Roma pasal yang ke-8, kita bisa lihat Alkitab kita, kitab Roma pasal 8. Bapak Ibu di rumah bisa buka Alkitab Roma pasal 8. Ya. Kita lihat ayat 29. Nah, ya ayat 29 dan 30. Di sini ada ayat-ayat yang menjelaskan mengenai doktrin predestinasi.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga yang dimuliakan. Nah, mungkin untuk menghemat waktu, di berikut-berikutnya saya tidak akan baca secara keseluruhan, hanya poin-poinnya. Nah, kalau kita lihat di dalam King James, ya itu lebih ini, di situ ada kata predestinate, ya. For who he did foreknow, he also did predestinate. Ya, ada predestinate. Kemudian ayat 30 juga ada moreover whom he did predestinate. Jadi Alkitab memang mengajarkan mengenai doktrin predestinasi. Tapi doktrin predestinasi yang Alkitab ajarkan itu bersyarat. Syaratnya apa? Ya, syaratnya di dalam Kristus. Syaratnya di dalam Kristus. Nah, bisa kita lihat, ya, syaratnya di dalam Kristus. Nah, itu dari mereka ditentukan dari semula menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ditentukan, jadi bersyarat, ya, di dalam Kristus. Nah, hal itu dijelaskan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Nah, coba kita lihat Alkitab kita, Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi di dalam Kristus, syaratnya di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus, manusia dapat memperoleh pembenaran, dapat memperoleh pengudusan. Di dalam Kristus, manusia berposisi jadi orang benar dan berposisi jadi orang kudus. Jadi Alkitab mengajarkan predestinasi. Tapi ajaran predestinasi Alkitab adalah ajaran yang menyatakan predestinasi, ya, ajarannya bersyarat, yaitu di dalam Kristus. Nah, tidak seperti yang diajarkan Calvinis, ya, yang seperti diimani oleh pendeta Budi Asali, sehingga mengalami kesulitan di dalam menjelaskan penebusan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya kita akan lihat videonya. Mati untuk semua orang. Menimbulkan ajaran sesat atau salah. Bisa sesat, bisa salah, tergantung termilih yang mana. Kalau Kristus memang mati untuk semua orang tanpa kecuali, saudara, maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dari poin A ini ya, Kristus atau Allah itu berhasil mencapai tujuannya. Dan itu menghasilkan ajaran yang namanya universalisme. Ajaran yang mengatakan bahwa pada akhirnya nanti semua orang akan selamat atau akan masuk surga. Dan ini saya yakin baik Pak Mangapul maupun saya, bahkan Arminian pun menganggap ini sebagai ajaran sesat. Jadi kalau Kristus mati untuk semua orang dan Allah berhasil mencapai tujuannya, ini menghasilkan ajaran sesat. Nah, kita lihat di sini sebenarnya terkungkung Calvinisme, pernyataan-pernyataan Pak Budi Asali terkungkung pada premis logis, ilmu logika. Ya, jadi kalau Kristus mati untuk semua orang, maka konsekuensi logisnya, ajarannya ialah jatuh pada paham universalisme. Sebenarnya tidak demikian. Universalisme itu adalah sebuah doktrin yang mengajarkan bahwa karena kasih Allah semua orang akan selamat tanpa syarat. Nah, ini. Sedangkan kalau ada syarat, yaitu penebusan Kristus menjadi syarat keselamatan, maka tidak bisa terkungkung pada premis logis tersebut. Karena universalisme terkungkung pada premis bahwa karena kasih Allah semua orang pada akhirnya akan selamat, ya, tanpa syarat. Sedangkan yang Alkitab ajarkan itu bersyarat. Nah, ini kembali lagi apa yang diajarkan oleh Pak Budi terkungkung pada premis logis dalam kerangka berpikir logika. Nah, kita perlu hati-hati, memang kita harus menggunakan logika di dalam memahami Alkitab. Tetapi jangan pikiran kita dikungkung oleh kerangka berpikir logika, ya, ilmu logika atau premis logis, kerangka berpikir ilmu logika. Nah, karena tidak demikian. Karena setelah kita teliti ada perbedaan universalisme, semua selamat tanpa syarat. Sedangkan
ketika berbicara tentang penebusan Yesus Kristus, yang selamat itu bersyarat, yaitu di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus. Nah, ini tanggapan saya terhadap pernyataan Pendeta Budi Asali, bagian pertama. Nah, yang kedua, kita akan lihat di menit ke-36, ya, kita bisa lihat menit 36 detik ke-40. Ya, menit 36 detik ke-40. Coba saya track 35 37. Iya. Kita bisa daya. Oke. Kalau gitu dihukumkan lagi adalah orangnya pada waktu orang itu masuk neraka. Dan orang masuk neraka itu mayoritas ya. Apa yang keempat? Ada dua kelompok orang yang membuktikan kebenaran doktrin penebusan terbatas ini. Dua kelompok orang itu adalah pertama orang-orang yang sudah mati dalam dosa sebelum Kristus mati menebus dosa. Dan saya percaya bahwa dalam zaman PL maupun zaman PB, orang yang mati itu langsung rohnya ya, atau ke surga atau ke neraka. Dia beriman langsung surga. Dia tidak beriman langsung neraka rohnya. Kalau tubuhnya menunggu kedatangan yang kedua. Nah, tapi Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa itu. Sudah banyak sekali orang-orang PB mulai zaman Adam sampai Yesus yang mati dalam dosa. Bukan orang beriman. Dan mereka sudah dalam neraka. So, apakah Kristus pada waktu mati itu lalu dia menebus orang-orang yang sudah masuk neraka itu? Itu sesuatu yang ya, lihat ya. Dia membangun satu argumentasi bahwa orang yang sudah di dalam neraka itu menjadi bukti bahwa penebusan Kristus terbatas. Jadi orang di dalam neraka itu adalah orang-orang yang tidak ditebus. Maksud dari apa yang dikatakannya. Tapi ini sebenarnya ada masalah. Masalahnya ialah perhatikan bahwa orang-orang yang di dalam neraka, mereka masuk neraka bukan karena pelanggaran Adam, tetapi oleh pelanggaran mereka sendiri. Ya. Jadi tidak ada hari ini orang yang ada di dalam neraka oleh karena kesalahan Adam. Karena kesalahan Adam memposisikan semua manusia berdosa. Dalam posisi berdosa. Hal itu bisa kita lihat di dalam Mazmur 51. Coba kita lihat Mazmur 51. Ya, Mazmur 51. Kita bisa lihat Alkitab kita, Mazmur 51 ayat 7. Ya. Nah, Mazmur 51 ayat 7. Ini posisi manusia, posisi keberdosaan manusia karena Adam. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi Alkitab menjelaskan manusia yang lahir dari Adam dalam posisi berdosa. Nah, manusia yang dalam posisi berdosa tanpa Kristus pasti binasa. Ya, tanpa Kristus pasti binasa. Tapi hari ini orang yang ada di dalam neraka, mereka binasa bukan karena posisi keberdosaan karena Adam, tetapi oleh karena dosa-dosa mereka. Ya, oleh karena dosa-dosa mereka. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan posisi keberdosaan karena Adam? Pertanyaannya, bagaimana dengan posisi keberdosaan karena Adam? Nah, itulah yang kita pahami bahwa penebusan Kristus melingkupi pendamaian. Jadi apa yang dibuat oleh Adam telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Ya, di dalam Roma pasal 5, nah kita bisa lihat Alkitab kita, Roma pasal 5 ayat 18 dan 19. Ya, kita bisa lihat Roma 5 ayat 18 dan 19. Nah, sebab sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran. Ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Nah, ini jadi ayat ini merujuk pada pendamaian. Posisi keberdosaan manusia karena Adam telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Sehingga orang yang di dalam neraka
mereka masuk neraka bukan karena posisi keberdosaan mereka karena Adam, tetapi oleh karena pelanggaran mereka. Itu sebabnya kita percaya di dalam Kristus, melalui penebusan Kristus, semua bayi siapapun yang mati masuk surga, pasti masuk surga, karena posisi keberdosaan mereka karena Adam telah diselesaikan oleh Yesus. Nah, Pak Budi, perhatikan di sini dia tidak melihat hal ini, ya. Dia tidak melihat bahwa orang yang di neraka sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Di neraka Dalam karena Kristus pelanggaran tidak mereka. mati menebus dosa orang yang sudah ada dalam neraka. Jadi dia bilang Kristus tidak mati untuk menebus orang yang sudah ada dalam neraka. Nah, kalau begitu orang di dalam neraka itu masuk neraka karena satu, pelanggaran Adam, yang kedua karena pelanggaran mereka sendiri. Satu karena dosa Adam, yang kedua karena dosa mereka sendiri. Tapi kalau kita lihat di dalam doktrin penghakiman, tuntutannya bukan karena pelanggaran Adam. Membuktikan bahwa pelanggaran yang dibuat oleh Adam yang memposisikan manusia berdosa karena Adam sudah diselesaikan oleh Yesus. Nah, ini yang tidak dimengerti, yang tidak digali secara sungguh-sungguh oleh Pak Budi Asali. Kalau dia tidak mati untuk orang-orang ini, penebusannya sudah terbatas. Tidak mungkin universal, tak terbatas, tidak mungkin. Orang-orang yang mati tanpa pernah diberi kesempatan mendengar Injil, ini banyak sekali dalam zaman antik maupun zaman sekarang. Bahkan dalam kota-kota besar gereja ada orang yang tidak pernah dengar Injil. Kalau gerejanya tidak Injili, gerejanya liberal, gereja sesat, Injil sesat yang didengar dan itu bukan Injil. Nah, kalau Kristus memang mati untuk mereka, seperti doktrin universal atonement itu tekankan, mati untuk semua. Mengapa Allah dalam providensianya atau pengaturannya membiarkan mereka mati tanpa pernah mendengar Injil? Apakah masuk akal Kristus mati menebus dosa mereka? Tapi Injil sampai mati tidak diberikan kepada mereka. Kalau mereka tidak bisa percaya, lalu apa gunanya Kristus mati untuk mereka? Bagi saya, orang yang tidak pernah mendengar Injil sampai mati, itu termasuk orang reprobate. Dan pilihan. Ya, jadi Pak Budi berkata bahwa orang yang tidak mendengarkan Injil sampai mati adalah orang yang ditetapkan untuk binasa. Nah, pertanyaannya, orang yang tidak pernah mendengarkan Injil, bagaimana dengan posisi bayi mereka yang mati? Apakah posisi bayi mereka yang mati juga ditetapkan untuk binasa? Nah, ini pertanyaan. Tetapi ya, kita lihat di sini, ketika sampai di titik ini pasti ada persoalan. Nah, kalau kita memahami doktrin penebusan secara benar, ya, kita bisa memahami doktrin penebusan secara benar, maka kita tahu bahwa penebusan Kristus melingkupi pendamaian. Jadi, orang yang tidak pernah mendengar Injil, bayinya mati, ya, oleh karena penebusan Kristus dalam lingkup pendamaian, bayinya mati pasti ke surga. Nah, mereka yang tidak pernah mendengar Injil bukan ditentukan sebelum dunia dijadikan untuk binasa, tapi oleh karena mereka tidak cinta kebenaran. Itu. Sekalipun di dalam hutan, kalau orang tersebut memiliki rasa cinta kebenaran, Allah dalam kedaulatannya memimpin para penginjil untuk pergi memberitakan Injil kepada orang tersebut. Di Alkitab ada kasus Lydia, seorang wanita yang saleh, hatinya sudah berbalik kepada Tuhan. Ya, 2 Korintus pasal 3:16 dikatakan, apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan disingkapkan. Nah, hati berbalik, dia hatinya berbalik. Maka dari kebenaran itu bisa dilihat dalam Kisah Rasul 16. Akhirnya waktu itu Paulus ingin pergi ke Bitinia dan Asia Kecil, Roh Kudus cegah. Roh Kudus memimpin Paulus pergi ke Makedonia, dan kota pertama di Makedonia Filipi. Dan hal yang dilakukan di situ ialah dia menyampaikan Injil, dan Lydia memperhatikan. Nah, Roh Kudus buka hatinya sehingga dia mengerti, dia menyambut kebenaran dan dia bertobat seisi rumahnya. Nah, ini. Jadi orang yang binasa
yang pernah mendengarkan Injil, sebenarnya orang-orang tersebut adalah orang yang tidak cinta kebenaran. Karena kita percaya Allah berdaulat. Satu helai rambut yang jatuh pun Alkitab katakan tidak jatuh tanpa seizin Allah. Nah itu ya. Jadi kita perhatikan di sini satu premis-premis yang dibangun oleh Pak Budi melupakan bagian-bagian penting dari kehidupan praktis, seperti kemana bayi orang yang tidak pernah mendengarkan Injil mati. Tidak ada jawabannya bagi mereka, ya, tidak ada jawabannya bagi mereka. Nah itu kita lihat ya. Jadi anugerah penebusan Kristus ditawarkan kepada semua orang, dan lingkup penebusan Kristus dalam lingkup pendamaian itu menyelesaikan posisi keberdosaan karena Adam. Ini yang tidak dimengerti oleh Pak Budi dan yang tidak dimengerti oleh Calvinisme. Nah, kita lihat lagi, saya akan tanggapi lagi ya, video menit ke-41 detik ke-33. Ya, kita langsung saja. Ya, 41. Orang tertentu, bagi siapa domba itu dikorbankan. Dan domba korban atau lembu korban ini tipe dari Kristus. Ini tipenya selalu ada tujuan untuk siapa? Kata-kata William Citizen. Analogi dari penebusan yang bersifat tipe dalam menunjukkan bahwa penebusan Kristus dimaksudkan untuk kepada orang-orang percaya. Domba yang dipersembahkan oleh imam, yang memimpin dipersembahkan, yang membawanya pada imam dan dipersembahkan. Setiap orang mempunyai dombanya sendiri. Dan di sana tidak ada domba yang bukan milik siapapun secara khusus, tapi milik setiap orang tanpa pandang bulu. Tidak ada. Kalau tipenya seperti itu, nanti tipenya juga harus pasti ada tujuannya, tidak bisa semua tanpa pandang bulu. Maka tidak cocok dengan penebusan universal. Kata John Owen, type yang sekarang akan kita pertimbangkan atau renungkan adalah korban penebusan yang sangat langsung dengan begitu jelas membandingkan dengan korban Kristus. Selanjutnya kata-kata John Owen, sekarang apa yang dilakukan secara daging dan menurut hukum dalam type-nya harus secara rohani dihasilkan dalam anti-type-nya korban Kristus yang dibaik oleh korban binatang yang berdarah. Jadi tipe untuk orang tertentu, tipenya harus juga untuk orang tertentu. Lalu ada analogi semacam demikian. Ibarat 9:13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disuci dari lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dia kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jelas ya, domba korban dalam PL tipe dari Kristus. Kalau domba korban pasti punya tujuan bagi siapa dia dikorbankan. Demikian juga Kristus pasti punya tujuan bagi siapa dia dikorbankan. Ayatnya aja, Imamat pasal 4 saya akan ajak saya melihatnya. Tidak baca semua karena itu terlalu panjang. Ya baik, kita lihat di sini bahwa kembali lagi pernyataan ya, memang domba korban di perjanjian lama tipologi dari Kristus. Tapi ibadah korban itu gambaran dari ya doktrin pengampunan, penebusan. Yesus mati menebus dosa manusia dalam lingkup pendamaian. Ya, dalam lingkup pendamaian menyelesaikan posisi keberdosaan manusia karena Adam. Jadi lingkup pendamaian itu untuk semua orang. Ya, makanya di dalam surat 1 Yohanes pasal 2, nah saya ulangin sedikit mengenai pendamaian ya supaya jelas. Kita bisa lihat dalam surat 1 Yohanes ya 1 Yohanes. Kita bisa lihat Alkitab kita 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita
Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi dosa seluruh dunia. Jadi penebusan Kristus dalam lingkup pendamaian untuk semua manusia. Ya, untuk semua manusia. Jadi pendamaian ini menjadi pengantara. Jadi manusia yang berdosa karena Adam telah diselesaikan oleh Yesus melalui penebusannya. Sehingga siapapun yang hari ini mati tanpa berbuat dosa pasti ke sorga, karena di dalam Kristus sudah ada penyelesaian dosa yang dibuat oleh Adam. Ya, makanya baik siapapun yang mati pasti masuk sorga. Ini lingkup pendamaian. Nah, sedangkan berbicara tentang korban, ini berbicara tentang lingkup pengampunan. Lingkup pengampunan. Jadi siapapun yang hari ini berbuat dosa, dia sudah berbuat dosa yang bukan karena Adam, dia akil balik dia buat dosa, dan dia ingin dosanya dihapuskan, dia ingin dosanya diampuni oleh Allah, maka jalan pengampunan itu ialah melalui penebusan Kristus. Di perjanjian lama, jalan itu melalui ibadat korban, domba korban. Saat ini melalui Kristus. Ini berbicara tentang lingkup penebusan, ya, dalam lingkup pengampunan. Tadi pendamaian, lingkup pendamaian. Sekarang lingkup penebusan dalam lingkup pendamaian, lingkup penebusan dalam lingkup pengampunan. Jadi tipologi ibadah korban di dalam perjanjian lama adalah suatu gambaran mengenai bagaimana seorang yang berbuat dosa menanggulangi dosa pribadinya sehingga mendapat pengampunan dari Allah, yaitu dengan cara membawa korban. Kalau saat ini dengan cara bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah itu bisa dilihat di dalam Alkitab. Ibrani pasal 9. Kita bisa lihat Ibrani, Alkitab kita. Ya. Ibrani pasal 9. Kita bisa lihat Ibrani pasal 9 ayat 22. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, jadi pengampunan untuk siapa? Untuk orang yang berbuat dosa. Melalui apa? Syarat pengampunan melalui penumpahan darah. Ya. Melalui penumpahan darah. Nah, Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Coba kita lihat. Ya, Efesus pasal 1 ayat 7. Nah, ya, Efesus 1 ayat 7. Nah, di sini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Jadi pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu berhubung dengan bagaimana tiap-tiap pribadi, ya, tiap-tiap pribadi menanggulangi dosa pribadi. Jadi setiap orang yang ingin dosa pribadinya diampuni, dia harus percaya pada Yesus Kristus. Jadi lingkup penebusan Kristus dalam lingkup pengampunan ialah menanggulangi dosa-dosa pribadi. Ya, sedangkan lingkup penebusan Kristus dalam lingkup pendamaian menanggulangi posisi keberdosaan manusia karena Adam. Nah, ini kita jelas. Ya, jadi memang domba adalah tipologi dari penebus. Domba korban adalah tipologi dari penebusan Kristus. Memang betul. Tipologi. Ibadah korban adalah satu tipologi dari sikap kita orang-orang hari ini, ya, menerima Kristus sebagai juru selamat dalam lingkup pengampunan. Ya, jadi itu. Nah, kemudian kita lihat lagi lanjutan terakhir ini, saya akan tanggapi lagi menit ke-47. Ya, kita bisa lihat menit ke-47. 45, oke. Iya, udah. Ya, dari sini saja. Tidak ada siapapun yang dia beri ketidakadilan.
Dia tidak wajib menebus siapapun. Jadi bahwa Kristus tidak menebus dosa malaikat yang jatuh itu hal yang pasti. Tidak pernah diserang. Nah, kenapa kalau tidak mati untuk orang-orang non-pilihan, tidak adil, tidak kasih, dan sebagainya. Saya tidak habis pikir. Ada malaikat-malaikat pilihan, ada malaikat-malaikat reprobate, itu pasti. Saya masuk nomor 8. Tertentu dari Alkitab menunjukkan bahwa penebusan Kristus dilakukan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Nanti 21, dia menyelamatkan umatnya. Tidak semua. Dari dosa mereka. Nanti 20. Nah, saya tanggapi ini, dia menyelamatkan umatnya. Pak Budi, pernyataan awal premisnya bahwa kalau Yesus menebus dosa berarti orang yang ditebus itu pasti selamat. Tapi konteks umatnya dalam Matius 1 ayat 21 di sini merujuk kepada orang Israel. Ya, merujuk pada orang Israel. Nah, kita tahu bahwa orang Israel tidak semua diselamatkan. Berarti sebenarnya argumen Pak Budi gugur lewat ayat ini. Ya, gugur lewat ayat ini. Coba kita lihat Matius pasal 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Kita bisa lihat itu, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, umatnya di sini merujuk pada siapa? Umatnya di sini merujuk pada orang Israel. Karena kalau kita lihat di bagian atas, ayat-ayat di atas itu berbicara tentang silsilah Kristus dari jalur Yusuf yang adalah orang Israel. Kemudian ayat 22 dan 23 ini menjelaskan hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu ya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, jadi sebenarnya ayat ini, ya ayat ini kutip Pak Budi, adalah sebuah ayat yang melawan doktrin penebusan terbatas. Melawan premis logis yang dibangun oleh Calvinisme, oleh Pak Budi sendiri. Kalau Yesus mati menebus dosa seseorang, orang itu pasti selamat. Tapi ini membuktikan bahwa Yesus datang menyelamatkan umatnya. Tapi buktinya, ya tidak semua orang Yahudi diselamatkan. Ya, tidak semua orang Yahudi diselamatkan karena memang ya keselamatan itu bersyarat. Nah, Calvinis berkata bahwa keselamatan bersyarat, pemilihan tanpa syarat. Nah, ini sebenarnya sebuah pernyataan yang kontradiksi. Dipilih untuk diselamatkan. Ya, bayangkan mereka bilang, keselamatan bersyarat, pemilihan tak bersyarat. Ya, kemudian iman dianugerahkan. Nah, jadi sebenarnya tak bersyarat semuanya. Ya, tak bersyarat. Walaupun dia percaya, tapi percayanya itu pun dianugerahkan. Nah, jadi kita perhatikan di sini bahwa Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan itu bersyarat, bukan tanpa syarat. Pemilihan itu bersyarat, bukan tanpa syarat. Nah, pemilihan bersyarat, syaratnya apa? Syaratnya percaya. Ya, syaratnya percaya. Jadi ayat ini tidak berbicara ya mengenai orang pilihan. Tapi ini berbicara tentang umatnya di sini adalah konteks Israel sebagai pilihan Allah. Konteks Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Umatnya di sini merujuk kepada orang Yahudi. Tapi orang Yahudi tidak diselamatkan semua. Nah, karena apa? Ya, berbicara tentang pemilihan dalam konteks keselamatan itu bersyarat. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 11, coba kita lihat. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Jadi, ya, kalau dikatakan bahwa premisnya kalau Yesus tebus manusia pasti selamat. Tapi ini kenyataannya, yang ditebus tidak menerimanya, tidak selamat. Mengapa? Karena bersyarat. Anugerah penebusan Kristus itu ditawarkan.
Itu jalan pendamaian ditawarkan dan bersyarat. Ya, bersyarat. Nah, ini ya, jadi kita perhatikan di sini. Nah, kesimpulan saya mengenai hal ini bahwa kegagalan Pak Budi memahami doktrin penebusan. Pak Budi gagal memahami. Ya, Calvinisme gagal memahami lingkup penebusan Kristus. Dalam lingkup pendamaian gagal memahami. Lingkup pendamaian Kristus mati untuk membereskan posisi keberdosaan manusia karena Adam. Itu lingkup pendamaian. Itu sebabnya Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 2 katakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tapi dosa seluruh dunia. Dosa seluruh dunia, itu lingkup pendamaian. Ya, Roma 5 ayat 18-19, satu orang tidak taat, semua berdosa. Satu orang taat, semua mendapat pembenaran. Satu pelanggaran, semua berdosa. Satu perbuatan kebenaran, semua dapat pembenaran. Ini dalam lingkup pendamaian. Dan dari lingkup pendamaian ini kita tarik kesimpulan, bayi siapapun yang mati pasti masuk surga. Bukan karena bayi masuk surga dia suci dan kudus, tapi karena di dalam Kristus. Melalui penebusan Kristus sudah didamaikan. Ada pendamaian antara Allah dan manusia. Nah, kemudian gagal memahami dalam lingkup pengampunan. Pengampunan itu berbicara tentang menanggulangi dosa-dosa pribadi. Kemudian ya, tentu ini akan berdampak pada gagal memahami mengenai lingkup pembenaran dan pengudusan. Jadi inilah video yang saya bagikan, dan saya tetap membuka ruang untuk berdialog. Bahkan kalau memang mau berkata bahwa berdebat, saya juga siap untuk membuka ruang itu, untuk menegakkan kebenaran pada porsinya. Ya, jadi yang kita cari adalah kebenaran, dan dasar kebenaran adalah Alkitab. Dan kita tidak boleh menafsir Alkitab sesuka hati kita. Biarkan Alkitab menafsir Alkitab dengan maksud yang murni, tanpa memasukkan ide-ide kita untuk mencari pembenaran atas posisi kita. Tapi kita mencari kebenaran untuk menjunjung tinggi hidup di dalam kebenaran. Maranatha.